Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Mahendra Puji Permana Haji, merupakan salah satu dosen dari program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ICT for English Language Teaching dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023 tahap 2, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Izinkan saya untuk mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ICT for English Language Teaching yang merupakan mata kuliah bagi mahasiswa semester 5 pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Mata kuliah ICT for English Language Teaching ini memiliki bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ICT for English Language Teaching ini dirancang untuk menyajikan berbagai konsep media pembelajaran. Konsep tersebut bertujuan untuk melengkapi proses belajar mengajar bahasa Inggris. Mata kuliah ini mencakup konsep dasar media pembelajaran dan praktiknya untuk membantu rutinitas belajar dan mengajar. Mahasiswa nantinya akan dihadapkan pada berbagai jenis media pembelajaran, baik itu mulai dari yang sederhana hingga yang berteknologi seperti multimedia elektronik. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan media pembelajaran bahasa Inggris sendiri sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkannya dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada dua, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep media pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran berdasarkan kebutuhan pembelajaran. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini sangat beragam, diantaranya ada e-book dengan judul A Guidebook for English Language Teachers, How to Teach English with Technology, The Practical of Language Teaching, serta buku dengan judul Memanfaatkan Software Gratis dari Internet. Dan masih banyak lagi beberapa referensi di mata kuliah ini, seperti video tutorial aplikasi yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui playlist materi yang ada di YouTube channel Mahendra Puji. Sistem pembelajaran di mata kuliah ICT for English Language Teaching ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran serta keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran mata kuliah ICT for English Language Teaching ini dilakukan selama kurang lebih 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai dengan 7 untuk perkuliahan, kemudian pertemuan ke-8 untuk ujian tengah semester atau UTS, lalu pertemuan ke-9 sampai dengan 15 untuk perkuliahan, berikutnya pertemuan ke-16 untuk ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan, disesuaikan dengan bahan kajian atau topik yang sedang dilaksanakan di pertemuan tersebut. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui grup WA atau LMS yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengakses materi atau bahan kajian dan penugasan secara mandiri maupun kelompok juga dapat diakses dan dikumpulkan langsung melalui LMS. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah ICT for English Language Teaching ini didapatkan dari partisipasi, penugasan, UTS, dan UAS. Pembobotan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah
Partisipasi sebanyak 20%, penugasan baik itu mandiri maupun kelompok sebanyak 30%, UTS sebanyak 20%, UAS sebanyak 30% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah ICT for English Language Teaching untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas media. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon class. Good afternoon. Still okay today? Yes. How about you, sir? Pretty good. I'm not really good today, but it's okay. Today, thank you for coming to the class, and today we are going to talk about our next meeting, our next material. That is, this is the second meeting. Yeah, the second meeting we will talk about art of presenting. So this is our material today. Yeah. The first one, let's talk about this slide, audience analysis. So when we want to make a presentation as a teacher, we should prepare the presentation for your students. Yeah. For example, kalau kita membuat sebuah presentasi, gitu ya, yang pertama yang harus diperhatikan apa kira-kira? Imagine that you are a teacher. Bayangkan aja, misalkan Anda menjadi seorang guru. Nah, ketika kita ingin mengajar, automatically we need we need material, and then what else? Media, and then strategy, and then audience. Ya, oke. Relate to the material, yang perlu diperhatikan pertama kali itu adalah audiensnya siapa. Audience di sini artinya adalah siswanya itu siapa, ya kan? Ketika Anda mengajar, misalkan nanti jadi seorang guru bahasa Inggris mengajar di sekolah SD, di sekolah SMP, di sekolah SMA, pasti tidak sama, ya kan? Tidak sama audiensnya. Automatically, ke next point, understanding their needs. Ya, kebutuhan anak SMA tidak akan sama dengan kebutuhan anak SD. Misalkan anak SD, ketika Anda membuat presentasi isinya teks semuanya pasti tidak akan menarik, ya kan? Seperti itu. Next one, listen, learn, and adjust. What does it mean? It's essential to pay attention, feedback from your audience, and adjust your presentation to suit their needs. Jadi kita harus tahu audiensnya itu siapa, kemudian setelah itu kita harus mempelajari karakter siswa itu bagaimana, dan selanjutnya adalah kita harus menyesuaikan. Nah, menyesuaikan materinya nanti dengan yang dibutuhkan oleh audiens atau oleh siswanya. Oke. Next one, about the way how to structure the presentation. Jadi ketika kita membuat presentasi itu sebenarnya hanya tinggal membuat aja, ataukah kita perlu memahami strukturnya seperti apa? Yang selama ini dilakukan sudah PPL kan? Nah, sudah pernah praktek mengajar menjadi seorang guru. Nah, kira-kira yang dilakukan seperti apa? Terus? Gimana? Memperhatikan isi presentasinya. Terus? Selain itu memperhatikan audiensi, Iya. sehingga materi yang diberikan sampai pada audiens.
What else? Sudah, itu saja. Ada yang lain? Memahami poin-poin penting dari apa yang akan dipresentasikan, kemudian memahami audiens, karakternya, dan juga mempertimbangkan waktu untuk setiap penyampaian poin tersebut. Oke. Nah, kalau bisa kita simpulkan, gitu ya, disimpulkan di sini sebenarnya structure untuk making presentation itu bisa kita rangkum menjadi 4 poin di sini kurang lebih. The first one is keep it simple. What does it mean by keep it simple? Your message should be simple and clear. Jadi, misalkan teman-teman di sini sudah familiar dengan aplikasi presentasi itu apa aja? PowerPoint ya. Jadi yang dari awal, dari pertama mengenal komputer sampai dengan hari ini yang sering dipakai PowerPoint. Tapi sadar nggak? Biasanya ketika kita membuat PowerPoint, sometimes we not write down the point of your presentation, we write down the whole information in one slide. Jadinya bukan PowerPoint tapi Full point. full point gitu ya, full power gitu ya, full power, full effort to take your information in one slide gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak membuat detail di dalam sebuah slide itu, gitu ya. Jadi itu poin yang pertama. Karena ini make it simple, jadi buatlah poin-poinnya saja. And then the second one, making strong impression. Jadi your opinion should be memorable and grab your audience attention. Gitu ya. Jadi buat audiens Anda atau buat siswa Anda itu bisa pay attention di slide-nya. Salah satunya adalah nanti akan kita bahas di next topic gitu. Kira-kira kalau menurut Anda making a strong impression itu dengan apa? Media yang media yang menarik. Berarti di dalam presentasi kita cantumkan sebuah media gitu ya. Terus any other opinion? Nada bicaranya. Nada bicara. So you talk about someone who present the material. Okay. Terus apa lagi? Interesting material. Okay. Nanti setelah ini akan ada penjelasannya. Jadi selanjutnya adalah logical and flowing structure. Ada yang tahu kira-kira tentang apa? Your presentation should be structured into a beginning, middle, and end. Jadi ketika Anda membuat sebuah materi presentasi, harapannya dari awal sampai akhir itu in order atau runtut. Jadi jangan sampai misalkan poin pertama, misalkan mengajar tenses, poin pertama tenses ini, kedua ini, tiga, itu pengurutannya diacak misalkan. Nah, itu nanti audiensnya pasti akan bingung. Atau ketika Anda sudah membuat ini ya, RPP, ya kan, sudah membuat perangkat pembelajaran, buat RPP, di situ sudah ada pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tetapi presentasi Anda tidak untuk sesuai dengan, nah itu nanti tidak masuk dalam poin logical and flowing structure. Dan yang terakhir adalah call to action. Your presentation should end and with call to the action, reminding your audience about the main takeaways and next step. Jadi presentasi yang baik atau yang ideal itu selalu akan ada call to action the end of your presentation. Jadi presentasi ini membahas tentang apa sih? Misalkan membahas tentang narrative text, for example. Nah, Anda jelaskan kan mulai dari definisi dan seterusnya sampai di akhir, dan di the end of your presentation itu ada poin yang namanya call to action. Jadi sedikit poin di mana di situ kita bisa menuliskan poin-poin utama yang ada di
slide sebelumnya atau di materi yang sebelumnya, kurang lebih itu. Dan oke, nah ini tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Adit, ya kan, menambahkan apa tadi? Menambahkan media. Salah satunya adalah kemampuan kita sebagai yang nantinya seorang guru harus bisa membuat presentasi yang baik, dan juga Anda mempunyai kemampuan untuk designing visual. The first one is create consistent design. Nah, create consistent design, what does it mean by create consistent design? Create a consistent look and feel for your presentation using theme and color that complement your message. Ada enggak yang pernah membuat slide itu saking bahagianya, saking pengen cerianya, slide 1 sampai dengan 10 itu menggunakan warna yang berbeda-beda? Ada? Berarti ini yang ketawa ini adalah pelakunya, ya kan? Nah, yang ketawa ini pelaku pernah membuat seperti itu. Nah, kira-kira hal seperti itu masuk di poin ini enggak? According to your opinion. Nah, karena di situ tidak ada, karena kalau kita membuat slide berbeda-beda warna itu sudah tidak masuk pada poin konsisten. Ini kan ya. Nah, di poin konsisten di sini sudah tidak masuk. Kemudian di poin looks juga sudah tidak masuk. Tuh kan? Nah, yang baik bagaimana? So we still focus on the first, for example, this is number 1. On the first point. Tidak banyak palet warna. Ini ada opinion? Menggunakan font yang jelas. Menggunakan font yang jelas. Oh iya, di sini kan ada font yang alay-alay. Iya. Kalau kita di lingkungan mahasiswa itu kan menyebutnya font alay-alay gitu ya. Nah, fontnya yang pengennya itu yang macam-macam, saking mungkin baru saja download font baru, ya kan, masukkan ke PPT misalkan. Ternyata presentasinya menggunakan laptop temannya, yang mana font itu tidak ada, akhirnya berubah, tidak jadi tulisan, jadinya nanti huruf apa ya, 3000 tahun sebelum Masehi gitu kan ya, masih kotak-kotak lambang dan seterusnya. That's why we need to create consistent design. Oke, point 1 kira-kira jelas sampai di sini? Oke, number 2, for example, this is number 2. Let's talk about adding visual aids. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adit bahwa use visual such as chart, table, photograph, atau yang lainnya yang mungkin itu bisa membuat presentasi kita lebih menarik lagi, gitu kan ya. Jadi kalau melihat audiensnya itu satu kelas, ternyata Anda nanti jadi guru kemudian mengajar di STM, ya kan? Kemudian di sini Anda pasang misalkan ini yang apa ya? Yang cewek misalkan ya. Anda pasang di sini foto infografis yang cowok-cowok misalkan, atau foto cowok-cowok, tidak akan tertarik, gitu kan. Beda kalau misalkan yang mengajar itu cewek, kemudian di sini ada narsis, pasang foto Anda semuanya. Nah, itu nanti semuanya akan pay attention ke slide Anda, misalkan seperti itu. Atau misalkan sedang membahas tentang materi apa tadi, naratif misalkan. Nah, berarti nanti cari gambar-gambar atau ornamen yang relate dengan naratif teks itu. Kemudian the last one, infographic speak louder than words. Pada kenyataannya ketika membuat sebuah presentasi itu sebuah infografis. Tahu ya infografis ya? Ya. Sebuah infografis itu biasanya lebih powerful daripada kita membuat sebuah teks. Okay, so this
one of the example dari online presentation platform yang saya beri judul popular online presentation platform. Kenapa saya katakan popular? Karena ini adalah yang sering digunakan di dunia pendidikan, gitu. Yang sampai saat ini yang ratingnya sering dipakai. Yang pertama adalah SlideShare, tadi yang sudah disampaikan di awal. Ini yang sangat familiar. Kalau versi offline-nya itu adalah PowerPoint, kalau versi online-nya adalah SlideShare. Jadi ketika Anda mempunyai akun Google, berarti di situ sudah ada aplikasi ya SlideShare-nya, tinggal bisa Anda pakai secara online. Kalau ini kayaknya sudah biasa ya. Second one, Canva. Apakah sudah familiar dengan Canva? Familiar sekali. Biasanya kalau menggunakan Canva dipakai untuk edit foto, edit file. Ada yang memakai untuk membuat presentasi? Based on your opinion, kira-kira menggunakan SlideShare dengan Canva lebih enak yang mana? Canva. Why? Elemennya banyak. Elemennya banyak. Template-nya banyak. Yang lain? Fontnya banyak. Fontnya beragam, gitu ya. Oke. Jurus cepat seorang guru untuk membuat presentasi. Apalagi kalau sebetulnya kita menggunakan Canva for education, itu malah sangat membantu sekali untuk kita membuat sebuah materi pembelajaran. Nah, so the next one yang terakhir adalah Prezi. Ada yang sudah pernah memakai? Belum pernah? Sama sekali. So next week kita coba untuk mengenal ketiga dari aplikasi ini, gitu ya. Basicnya sama, nanti setelah ini akan saya coba untuk tunjukkan ke Anda. Nah, kurang lebih comparison of different online presentation platform seperti ini kalau boleh dikategorikan, ya. Talking about this is the feature, customization, collaboration, integration. Nah, kalau SlideShare itu we talk about customization masih dalam taraf basic, kemudian collaboration karena ini online berarti semuanya bisa real time. Ketika Anda edit, link itu sudah di-share ke siswa, otomatis siswa itu sudah langsung bisa melihat editing itu real time, tidak perlu menunggu waktu masih 5 menit atau besok baru bisa berubah dan lain-lain, tidak perlu. Jadi itu integrationnya sama-sama ekstensif di sini, jadi sama-sama bisa terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Canva for Education lebih ke taraf ekstensif, kemudian real time sama. Prezi itu di taraf intermediate, karena di Prezi itu tidak terlalu membutuhkan effort yang terlalu banyak, tetapi hasilnya sudah terlihat dengan bagus, gitu ya. Okay, so this is the example dari apa tadi? Prezi, kemudian Canva dan Google Slide. Kalau mungkin teman-teman Google Slide sudah terbiasa, ini kan your most favorite online platform, ya, gitu ya, yang seperti ini. Nah, tinggal pilih-pilih saja. Oke, saya tidak akan membahas ini terlalu banyak. Hari ini saya hanya menunjukkan saja karena untuk praktek dan lain-lain akan kita kerjakan minggu depan, gitu ya. Jadi yang menggunakan Canva sudah terbiasa dengan tampilan Canva online seperti ini, ya kan? Jadi kurang lebih kalau kita membuat presentasi, tinggal kita pilih presentasi, kemudian nanti tinggal dipilih untuk ininya ya, apa namanya, template-nya dan lain-lain. Itu tinggal nanti dimasukkan aja, tinggal diganti dan lain-lain, selesai. Okay. Kemudian let's talk about Prezi. Jadi sebetulnya hampir mirip, gitu ya, hampir mirip penggunaannya. Setelah itu kita tinggal memilih. Di sini banyak sekali template yang bisa digunakan. Nah, kurang lebih itu.
Okay, so before we close our meeting today, do you have any questions? No question? So, yeah. Kalau Crazy, Ya. itu ada versi premium Canva atau free for? Oke, apakah Crazy itu free atau berbayar? Nah, seperti halnya Canva ada yang free, ada yang berbayar. Sama juga di Crazy itu ada yang berbayar dan juga ada yang free. Oke. Nah, so guys, setelah ini nanti tugas untuk Anda semuanya, silahkan coba akses ketiga platform tadi. Kalau misalkan yang pertama slide share, kan otomatis tidak perlu saya buatkan linknya, nanti tinggal buka saja di Google Drive-nya. Itu nanti tinggal tinggal Anda masukkan aja yang di point add itu ya, atau create new Google Slide. Kemudian second one itu nanti tugas untuk Anda di minggu ini, silahkan coba akses ke platform online yang kedua, yaitu Canva. Nanti silahkan masuk di canva.com ya. Nanti silahkan akses untuk yang Canva for Education. Coba dipelajari Canva for Education, bedanya apa dengan Canva yang biasa. Kemudian yang nomor 3 itu adalah Crazy. Crazy bisa Anda akses di laman crazy.com. Hanya tinggal itu aja. Kemudian silakan nanti bisa untuk ini register dengan Google aja. Dengan Google, kemudian nanti tinggal Anda masukkan nama dan password nanti yang ingin Anda gunakan untuk mengakses itu. Dan setelah itu sudah bisa diakses secara online. Nah, ketika nanti di poin ini silahkan nanti pilih untuk yang school, kemudian gunakan sebagai teacher seperti itu. Jadi agar bisa mengakses secara gratis. Oke. Dan kurang lebih itu untuk materi hari ini. So, any other questions? No? So hari ini kita belajar tentang apa? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Then how to choose the right color and font for your presentation, and then apa lagi? Online platform, and then your task for next week apa? Oke, saya sudah melihat wajah-wajah senyum bahagia, berarti ini sudah tandanya kelas selesai. Ya. Oke, so guys, thank you very much for your coming today. Ya, hopefully that you can understand the material today. So thank you very much. See you next meeting. See you.